teori geosentris yang mengatakan kalau bumi itu adalah pusat alam semesta itu sudah dipercaya hampir 1400 tahun. Sudah selama itu dipercaya teori ini. Lalu kemudian di era awal Renaissance itu ada teori yang kemudian menjadi lawan dari teori geosentris ini, di mana kemudian ditemukan teori heliocentris, di mana teori heliocentris ini mengatakan kalau bukan bumi yang merupakan pusat alam semesta, tetapi matahari lah. Pendapat ini dicetuskan oleh Copernicus. Copernicus ini tahu kalau teorinya itu pasti akan menimbulkan kekacauan, pasti akan menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Tidak hanya di kalangan masyarakat tentunya, tapi di kalangan agamawan. Karena ya dia tahu kalau di saat itu yang dipercayaan bagi banyak orang itu adalah teori geosentris. Nah, ini yang kemudian membuat Copernicus berpikir bagaimana kemudian cara dia itu untuk tetap menerbitkan karyanya itu namun bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi Copernicus itu merencanakan untuk menerbitkan bukunya itu ketika dia sudah meninggal. Dia kemudian meminta temannya yang merupakan seorang pendeta Katolik untuk menulis kata pengantarnya, biar karyanya ini itu bisa kelihatan seperti teori-teori biasa begitu, bukan teori yang wah. Jadi ditulis oleh temannya yang merupakan pemuka agama untuk menulis kata pengantarnya. Tetapi walaupun begitu, tetap saja karya dari Copernicus ini heboh, karyanya itu viral. Semua orang membicarakan karya ini dan tidak sedikit orang yang kemudian mencemooh bukunya. Buku dari Copernicus ini berjudul, ini namanya susah ya, De Revolutionibus Orbium Coelestium, yang diterbitkan pada tahun 1543. Semenjak buku ini terbit, orang-orang kemudian sejak waktu itu banyak yang kemudian mencemooh penemuan dari Copernicus ini. Salah satu kalangan agamawan yang kemudian mengkritik buku dari Copernicus itu adalah Martin Luther. Jadi Martin Luther ini bilang, orang-orang mendengarkan seorang ahli astrologi baru yang berusaha keras untuk menunjukkan bahwa bumi berputar, bukannya langit atau cakrawala, matahari dan bulan. Barang siapa yang ingin nampak pintar harus merancang suatu sistem baru yang tentu saja paling baik dari semua sistem yang ada. Si bodoh ini hendak memutarbalikkan seluruh sains astronomi, tetapi kitab suci mengatakan bahwa Joshua memerintahkan matahari untuk tetap diam, bukannya bumi. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan Luther ini, tentu saja ini sebuah kritik yang sangat keras ditujukan kepada Copernicus pada saat itu. Dan selain dari Martin Luther, dari kalangan agamawan Katolik juga banyak yang kemudian mencemooh penemuan ini.